Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murni Junita dari Prodi Sarjana Gizi tingkat 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem saraf tepi dan sistem saraf pusat. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan dulu apa itu sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi adalah bagian dari sistem saraf yang di dalamnya terdiri dari sel-sel yang membawa informasi ke sel saraf sensorik dan sel saraf motorik. Nah, sistem saraf tepi ini terletak di bagian luar otak dan di sumsum tulang belakang. Nah, tadi kan sistem saraf tepi terdiri dari sel sensorik dan sel saraf motorik. Nah, pertama saya akan memperlihatkan dulu bentuk dan bagian dari sel saraf sensorik ya. Ini adalah bentuk dari sel saraf sensorik. Sel saraf sensori ini berfungsi untuk menghantarkan impuls dari reseptor ke sistem saraf pusat, yaitu pada otak dan sumsum tulang belakang. Nah, sel saraf sensori ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama gelembung akson. Gelembung akson ini berfungsi untuk menjalarkan impuls saraf dan meninggalkan badan sel saraf ke neuron atau jaringan lainnya. Yang kedua, dendrit. Dendrit ini berfungsi untuk menghantarkan impuls ke badan sel. Kemudian badan sel, ini badan sel. Badan sel ini berfungsi untuk menerima rangsangan dari dendrit ke akson. Ini adalah akson. Akson ini berfungsi untuk menghantarkan impuls dari badan sel menuju ujung akson. Kemudian badan sel saraf sensorik yang berfungsi untuk menghantarkan impuls dari reseptor ke sistem saraf pusat, yaitu pada otak dan sumsum tulang belakang. Lalu, saraf intermediate yang berfungsi untuk menghubungkan sel saraf motorik dengan sel saraf sensorik atau berhubungan dengan sel saraf lainnya yang ada di dalam sistem saraf pusat. Kemudian ada nodus Ranvier. Bagian ini yang tidak terbungkus selubung melinnya yang berfungsi untuk mempercepat impuls saraf. Nah, yang terakhir yaitu organ. Organ ini terdiri dari 4, yaitu ada mata yang berfungsi untuk melihat, hidung untuk mencium bau, lidah untuk mengecap, dan telinga untuk mendengar. Nah, udah lihat kan bentuk dan bagian beserta fungsi dari sel saraf sensorik. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu sel saraf motorik. Adalah bentuk dari sel saraf motorik. Sel saraf motorik ini berfungsi untuk mengirimkan impuls dari sistem saraf pusat ke otot atau kelenjar yang dihasilkan berupa tanggapan tubuh terhadap rangsangan. Nah, sel saraf motorik ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu dendrit. Dendrit ini berfungsi untuk menghantarkan impuls ke badan sel. Kemudian ada akson. Bisa dilihat kan, akson ini berbentuk seperti serabut panjang dari badan sel dan memiliki fungsi untuk menghantarkan impuls dari badan sel menuju akson. Kemudian ada inti sel Schwann. Inti sel Schwann ini merupakan sel utama pada sistem saraf tepi yang berfungsi untuk membentuk selubung mielin. Lalu nodus Ranvier. Nah, nodus Ranvier ini bagian pada akson yang tidak terbungkus selubung mielinnya. Yang terakhir ada otot. Ini bentuk dari otot. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan tentang saraf motorik.
Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat ini berfungsi untuk mengatur dan mengendalikan sistem koordinasi. Sistem saraf pusat tersusun atas otak dan sumsum tulang belakang. Berikut saya akan memperlihatkan bentuk dan bagian dari sistem saraf pusat. Ini adalah bentuk dari sistem saraf pusat. Nah, sistem saraf pusat ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, cerebrum. Cerebrum atau otak besar yang berfungsi untuk mengatur gerakan tubuh, kemampuan untuk berpikir, dan menyimpan memori. Kemudian hipotalamus. Nah, hipotalamus ini berfungsi untuk mempertahankan semua sistem tubuh berjalan dengan stabil. Kemudian kelenjar pituitari. Kelenjar pituitari ini berfungsi untuk memproduksi hormon yang membantu mengatur pertumbuhan produksi dan menjaga tekanan darah. Lalu pons. Pons ini terletak antara otak tengah dan medula oblongata. Nah, pons ini berfungsi untuk mengatur pernapasan. Lalu medula oblongata. Medula oblongata ini merupakan lapisan dalam pada ginjal yang berfungsi untuk mengangkut cairan untuk masuk ke dalam ginjal dan urin agar masuk keluar ginjal. Kemudian bagian sumsum tulang belakang untuk transmisi pemasukan rangsangan antara periferi dan otak. Lanjut, otak kecil. Otak kecil ini berfungsi untuk mengendalikan gerakan, menjaga keseimbangan, dan mengatur posisi. Sedangkan bagian brainstem ini untuk menghubung otak besar ke saraf tulang belakang serta mengirim dan menerima pesan antara berbagai bagian tubuh dan otak. Brainstem ini merupakan batang otak. Lanjut, ini ventrikel. Ventrikel ini berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh untuk mengalirkan oksigen dengan melewati katup jantung yang dinamakan aorta. Nah, aorta ini merupakan pembuluh darah utama dan terbesar di tubuh manusia. Yang terakhir, corpus callosum. Nah, corpus callosum ini adalah seikat serabut saraf yang terdapat di antara belahan otak kiri dan otak kanan. Ini fungsi komunikasi antara dua belahan otak. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan bagian dan fungsi dari sistem saraf pusat. Semoga bisa bermanfaat. Udah lihat kan bagian dan bentuk dari sistem saraf pusat? Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada perkataan yang salah, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.